10 kasus korupsi besar di Indonesia. Nomor 10. Kasus Rumah Sakit Sumber Waras. Pembelian lahan RS Sumber Waras yang melibatkan dugaan kerugian negara sekitar 191 miliar rupiah. Kasus ini sempat timbul tenggelam dan menjadi perhatian publik karena melibatkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Namun kasus ini berakhir karena belum ada bukti permulaan yang cukup untuk dinaikkan menjadi penyidikan. Selain itu, pihak KPK juga belum menemukan niat jahat terkait pembelian lahan RS Sumber Waras. Nomor 9. Kasus BLBI. Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI melibatkan dana triliunan rupiah dan sejumlah pejabat serta pengusaha. Kasus BLBI bermula pada 1997 hingga 1998 ketika Bank Indonesia atau BI memberikan pinjaman kepada bank-bank yang hampir bangkrut akibat diterpa krisis moneter. Saat itu, sejumlah bank mengalami masalah likuiditas yang membuat nilai tukar rupiah terdepresiasi sangat dalam hingga Rp15.000 per dolar AS. Satuan Tugas atau Satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI harus segera menagih dana negara sebesar Rp110,4 triliun. Pasalnya, masa tugas Satgas BLBI berakhir pada 31 Desember 2023. Sementara kerugian negara yang tertagih baru mencapai 25% atau Rp27,8 triliun. Nomor 8. Kasus Hambalang. Proyek pembangunan pusat olahraga Hambalang yang merugikan negara sekitar Rp706 miliar. Pada 2012, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan. Setahun kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan vonis untuk Menpora Andi Malarangeng, Sekretaris Kemenpora Wafid Muharram, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, dan beberapa pihak lain, yakni mencapai Rp22,7 triliun. BPK menyebut total kerugian negara dari proyek Hambalang mencapai Rp706 miliar yang didapat dari hasil audit investigasi pada 2012 hingga 2013. Nomor 7. Kasus Asabri. Kasus korupsi PT Asuransi Angkatan Bersenjata Indonesia atau Asabri juga tercatat sebagai perkara korupsi dengan nilai kerugian negara yang besar. Perkara korupsi itu terjadi karena jajaran manajemen PT Asabri melakukan pengaturan transaksi berupa investasi saham dan reksadana bersama dengan pihak swasta. Nomor 6. Tunggu dulu. Sebelum kita lanjutkan, tolong subscribe, like, share, dan viralkan. Mari kita mainkan lagi. Nomor 6. Kasus IKTP. Proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau IKTP yang melibatkan berbagai pihak juga mencatatkan kerugian negara yang besar, yakni mencapai Rp2,3 triliun. Sejumlah pejabat tinggi terlibat dalam kasus proyek IKTP yang merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun ini. Nomor 5. Kasus Pelindo II. Kasus lainnya yang membuat negara mengalami kerugian besar adalah korupsi Pelindo II. Menurut laporan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK pada 2020, terdapat 4 proyek Pelindo II yang menyebabkan kerugian negara hingga mencapai Rp6 triliun. 4 proyek tersebut di luar proyek pengadaan mobile crane dan kue crane kontainer yang dugaan korupsinya ditangani oleh Bareskrim Polri dan KPK. Kasus ini menyeret nama mantan Dirut PT Pelindo R.J. Lino. Nomor 4. Kasus Bank Senturi. Perkara korupsi selanjutnya yang pernah menghebohkan dan membuat negara mengalami kerugian besar adalah kasus pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek atau FPJP ke Bank Senturi. Dalam kasus itu negara mengalami kerugian sebesar Rp689,394 miliar terkait pemberian FPJP. Selain itu negara juga mengalami kerugian hingga Rp6,742 triliun terkait kebijakan penetapan Bank Senturi sebagai bank yang bisa berdampak sistemik.
Dengan demikian kerugian negara mencapai sebesar 7,43 triliun rupiah terkait pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek atau FPJP dan penetapan Bank Senturi sebagai bank sistemik. Nomor 3. Kasus BTS 4G. Proyek Base Transceiver Station atau BTS 4G di Kemenkominfo telah merugikan negara dan menyeret Menkominfo Johnny G. Plate. Menkominfo Johnny Gerard Plate yang ditetapkan sebagai salah satu tersangka, serta prediksi nilai kerugian yang dialami negara mencapai 8 triliun rupiah. Kerugian keuangan negara tersebut terdiri dari 3 hal, biaya untuk kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Nomor 2. Kasus Jiwasraya. Kasus korupsi lain dengan kerugian besar dan juga melibatkan sektor asuransi adalah perkara PT Asuransi Jiwasraya, Persero. Dalam kasus itu, Jiwasraya gagal membayar polis kepada nasabah terkait investasi saving plan sebesar 12,4 triliun rupiah. Akibat kasus korupsi ini, negara mengalami kerugian sebesar 16,8 triliun rupiah. Nomor 1. Kasus korupsi PT Timah. Kasus ini melibatkan suami Sandra Dewi, Harvey Muiz, dengan kerugian negara mencapai 271 triliun rupiah. Jumlah 271 triliun rupiah tersebut merupakan angka kerugian lingkungan dan masih bisa bertambah karena belum termasuk kerugian keuangan lingkungan yang masih dihitung. Kasus-kasus korupsi ini menunjukkan kompleksitas dan besarnya dampak korupsi terhadap keuangan negara di Indonesia. Gimana guys, menarik kan? Tunggu video-video menarik lainnya. Sampai jumpa, jangan lupa ya subscribe, share, like, komen dan viralkan.